terapeutik di sini adalah mampu memberikan khasiat terapi dalam penyembuhan pasien. Nah, ini tahapannya. Jadi ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Ini tentunya kita harus lakukan analisa kekuatan dan kelemahan kita diri sendiri ya. Bagaimana teknik berkomunikasi kita, kemudian farmakoterapi ya. Nah, kedua adalah kita perlu mengumpulkan data tentang pasien. Mungkin pada setting rawat di rumah sakit, kita bisa mengumpulkan data tentang pasien melalui rekam medis. Nah, kalau settingnya di apotek, mungkin kita bisa menggunakan patient medical record yang sudah kita lakukan ya. Kemudian tentunya kita rencanakan pertemuan dengan pasien itu sendiri. Dan yang kedua adalah tahap perkenalan. Jadi perkenalan ini ya tujuannya untuk membina rasa saling percaya diri, karena pada intinya adalah komunikasi itu terbangun dari saling percaya diri gitu ya antara pasien dengan apoteker. Kemudian merumuskan kontrak dan tujuan pertemuan. Jadi kita tentukan tujuannya, kemudian kita gali identifikasi masalah pasien. Dan tentunya pada tahap kerja ini yang cukup sulit ya, terdengar gampang tapi cukup sulit adalah kita harus berperan sebagai active listening ya. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita bisa membantu mendefinisikan masalah pasien itu sendiri ya, mulai dari menganalisa masalah, kemudian mencari penyelesaian masalah. Dan untuk tahap yang terakhir adalah tahap terminasi, jadi melakukan evaluasi dari interaksi. Jadi setelah kita lakukan interaksi, kita sudah dapatkan permasalahannya dan kita memberikan saran terapi ya, kemudian nanti kita lakukan monitoring untuk ke depannya. Apakah sudah tercapai atau belum? Nah, untuk persiapan dalam komunikasi sendiri, tentunya khususnya pada penyakit hemoroid, yang pertama adalah pemahaman farmakoterapi hemoroid ya. Tadi Dr. Irsan dan Prof. Tuti sudah sangat menjelaskan sangat detail. Kemudian yang kedua adalah grooming ya, berpakaian dan berpenampilan rapi itu sangat penting karena first impression itu biasanya dibangun dari mulai pandangan pertama ya. Kemudian postur dan gestur saat komunikasi. Nah, pada umumnya memang kita saat melakukan komunikasi itu kita harus memaintain kontak mata ya. Namun pada penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit hemoroid atau penyakit yang mungkin ada hubungannya dengan organ intim itu kita perlu ada teknik komunikasi atau postur dan gestur, yaitu hindari kontak mata yang terlalu sering ya. Kemudian hindari ekspresi tersenyum yang berlebihan. Dan untuk kemampuan dalam berkomunikasi ya tadi saya sampaikan active listening, kemudian teknik komunikasi kita harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Nah, supaya pasien tidak hanya menjawab iya atau tidak gitu ya. Kemudian hindari penggunaan medical jargon yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus pertimbangkan dengan lingkungan saat komunikasi itu akan terjadi. Ya, untuk penyakit hemoroid ini lebih baik kita lakukan di ruang konsultasi atau jauh dari keramaian ya. Karena ini untuk mengatasi gangguan internal maupun gangguan eksternal ya. Kalau untuk gangguan eksternal ya kita supaya tidak ramai atau gaduh dengan barier-barier di luar di setting di apotek atau di rumah sakit. Nah, untuk di gangguan internalnya ya kita supaya pasien itu fokus ya, lebih nyaman sehingga dia bisa bercerita atau memberikan informasi yang cukup lengkap yang kita butuhkan untuk proses analisa. Nah, ini jenis hemoroid berdasarkan lokasi, ini saya hanya singkat saja, sebenarnya saya hanya ingin menunjukkan perspektif dari kefarmasian ya. Nah, ini bahwa dengan adanya lokasi hemoroid ini juga bisa menentukan bentuk sediaan yang lebih baik yang digunakan untuk hemoroid, lokasi hemoroid internal atau eksternal ya. Untuk beberapa bentuk sediaan ada pemberian oral, kemudian topikal ya, bisa krim atau ointment atau gel, kemudian ada suppositoria. Pada umumnya kalau oral bisa digunakan untuk yang internal maupun eksternal, tapi kalau untuk suppositoria dia lebih baik pada hemoroid internal. Sedangkan untuk krim atau topikal atau ointment itu bisa digunakan menggunakan untuk hemoroid internal maupun eksternal. Untuk internal mungkin menggunakan rektal aplikator ya supaya lebih mudah dan masuk ke dalam area internal hemoroid.
Nah, ini untuk tanda dan gejala saya juga singkat saja karena tadi sudah dijelaskan. Ini membantu kita untuk saat proses menggali informasi ya. Nah, apakah sudah muncul prolaps ya dari hemoroid itu sendiri, kemudian nyeri. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Irsa, memang untuk internal hemoroid itu seringkali tidak menimbulkan nyeri ya. Nah, ini juga bisa menjadi warning symptoms kita kalau memang ada nyeri hebat. Nah, itu perlu dicurigai. Nanti mungkin kita akan sambung ke slide berikutnya ya. Kemudian gatal dan muncul bercak darah segar setelah defekasi dan terasa sensasi terbakar ya. Nah, ini untuk faktor resiko. Faktor resiko apa saja sih yang menyebabkan atau memperburuk hemoroid? Nah, ini kita juga perlu ketahui karena nanti kita juga perlu menggali faktor-faktor risiko ini saat kita berkomunikasi terapeutik dengan pasien ya. Yang pertama, ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan ada yang tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi adalah konstipasi. Konstipasi ini adalah faktor terbanyak yang menyebabkan atau memperburuk terjadinya hemoroid ya. Kemudian diet rendah serat, aktivitas fisik yang terbatas, jadi tidak rajin olahraga ya. Kemudian kebiasaan buruk dalam defekasi, ini nanti saya akan jelaskan lebih jelas di slide berikutnya. Kemudian pekerjaan. Nah, ini pekerjaan di sini maksudnya adalah biasanya yang lebih pekerjaan dengan back office ya, atau duduknya lebih lama, itu juga beresiko memperburuk atau menyebabkan hemoroid. Atau yang bisa mengangkat beban yang sangat berat, nah itu juga bisa menjadi faktor pencetus. Kemudian overweight dan obes, dan yang terakhir adalah konsumsi obat yang menginduksi konstipasi. Ini juga penting waktu saat kita lakukan komunikasi terapeutik, kita perlu gali riwayat obat pasien ya. Kemudian faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yang pertama adalah usia. Tadi mungkin di pendahuluan sudah dijelaskan ya, sebagian besar sekitar 50% itu yang mengalami hemoroid atau yang mengalami gejala hemoroid itu adalah usia di atas 50 tahun kurang lebih ya. Kemudian hamil dan pasien dengan sirosis dengan asites ya, karena terjadi peningkatan tekanan intraabdominal ya. Oke, berikut warning symptoms. Nah, ini yang menjadi awareness para apoteker pada saat kita melakukan komunikasi terapeutik, terutama pada penyakit hemoroid ya. Nah, warning symptoms-nya adalah anak usia kurang dari 12 tahun. Kemudian ada darah pada feses berulang selama lebih dari 6 minggu. Kemudian disertai nyeri abdominal, muntah dan berat badan menurun signifikan. Nah, ada nyeri hebat. Nah, ini juga kita perlu gali ya, karena ditakutkan apa? Jadi bukan hemoroid, tapi ditakutkan keganasan. Nah, kemudian dicurigai adanya drug-induced constipation. Nah, ini perlu kita gali juga sehingga kita bisa saran ke pasien jika memang ini obat-obat kronis, kita bisa rujuk ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut ya. Kemudian hemoroid yang sudah prolaps hingga ke area anus, baik grade 3 atau 4 ya. Kemudian memiliki riwayat personal atau riwayat keluarga kanker kolorektal. Dan yang terakhir adalah jika gejala tidak membaik dalam 7 hari setelah terapi, khususnya terapi OTC. Nah, ini perlu kita rujuk ke dokter. Jadi kita edukasi ke pasien untuk segera berkonsultasi ke dokter. Ya, ini sekilas saja drug-induced constipation yang mungkin yang paling sering yang sering menyebabkan konstipasi ya, seperti golongan opiat ya, morfin, kemudian antihistamin yang memang memiliki efek antikolinergik ya, antipsikotik, anti-Parkinson, kemudian CCB ya, calcium channel blocker, dan beberapa vitamin yang mengandung zat besi itu juga bisa menyebabkan konstipasi atau memperburuk konstipasi. Nah, untuk manajemen terapi hemoroid tadi juga sudah sempat disinggung oleh Dr. Irsan dan Prof. Yuti. Yang pertama terapi konservatif ya, yang kedua office based treatment ya, contohnya skleroterapi atau ligasi ya. Kemudian terapi pembedahan hemoroidektomi. Tapi kali ini sesi webinar ini saya hanya akan banyak sharing terkait terapi konservatif pada terapi hemoroid. Nah, untuk terapi konservatif ini adalah first line, jadi terapi lini pertama pada hemoroid dari segala grade ya, maksudnya grade maupun tipe lokasi dari hemoroid. Tujuannya apa? Yang pertama adalah